Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh, para ustadz, hujjaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan yang mulia kita bisa duduk bersama mujalasah wal muwajahah di tempat yang insya Allah mendapatkan curahan limpahan rahmah dan berkah bekal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setiap mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad
ibn Abdullah wa ila hadrati wa khususan tarif Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin ta'rifu Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi nafa'ana Allah bihi min ulumih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir pembahasan kita terkait dengan hadis hakul muslim alal muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hakul muslim alal muslim, haknya muslim satu dengan muslim yang lain. Kita punya hak atas hak dari siapa? Dari saudara kita sesama Islam. Yang pertama, hak kita itu ada 5 yang disampaikan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hakul muslim alal muslim khamsun. Hak Islam satu dengan muslim yang lainnya itu 5. Pertama, raddus salam, jawab salam. Wa iyadatul marid, jenguk orang sakit. Wa tiba'ul janais, ngiringin jenazah. Wa ijabatud dakwah, yaitu memenuhi undangan saudara kita. Wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin ketika memuji Allah. Ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin li Muslim, kalau riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim menyebutkan haknya muslim satu dengan muslim yang lainnya itu 5. Itu tadi jawab salam, jenguk orang sakit, ngiringin jenazah, memenuhi undangan saudaranya, doain orang yang bersin ketika memuji Allah. Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayatnya Imam Muslim, hakul muslimi alal muslim sittun, hak muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ada 6. Yang tadi 5, ini ada tambahan 6. Apa yang pertama? Memang redaksinya berbeda, akan tetapi memiliki substansi yang sama. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, ketika berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, idza laqitahu fasallim alaihi, ngucapin salam. Kalau dia enggak salam, ya kita yang salam, kan gitu. Karena apa? Haknya berjumpa, kita ngucapin salam. Ada orang muslim, ya dia Islam, orang dia kalau tahlilat ada, kan gitu, diucapin salam, assalamualaikum, yo jawab kagak.
Jadi bingung ini muslim apa enggak sih kan gitu ya. Tapi kalau hari Jumat mah ada gitu ya. Tapi ketika diucapin salam dia nggak jawab. Dosa enggak tuh? Dosa kalau salamnya itu ditujukan secara individu. Dosa. Assalamualaikum karena apa? Dia punya hak. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika berjumpa mengucapin salam. Ya paling tidak kan kadang kita biasa apa? Senyum, salam, sapa. Senyum dulu. Ya. Ini udah pintunya tuh salam. Ya, pintunya kita mau ngucapin salam senyum. Nah ini kalau nggak senyum, ya boro-boro malas salam gitu. Jadi kalau orang udah ketemu saudaranya udah senyum, dia akan terbuka untuk ngucapin salam. Senyum, salam, sapa. Ini kita jadikan sebuah habit, kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Senyum, salam, sapa, senyum dulu. Ya. Kalau nggak pernah senyum repot, kayak malaikat Malik penjaga pintu neraka, nggak pernah senyum Pak. Mau Pak disamain sama malaikat Malik? Lah serem, ya. Timbang Nabi Idris ngeliat tampangnya malaikat Malik aja pingsan, kan gitu. Ngeliat tampangnya aja udah pingsan Pak. Apalagi ngeliat yang dijaga. Yang dijaga apa? Neraka. Ya menjaga aja udah mencerminkan sifat yang dijaga, kan gitu. Yang dijaga apa? Neraka, tampangnya aja udah serem. Ya Nabi itu sudah pingsan tuh lihat malaikat Malik, baru ngeliat doang. Ya, baru ngeliat doang tuh. Jadi kalau ada orang lihat kita pingsan hati-hati, berarti kita cocok gitu ya. Ya zubillah na'udzubillah min dzalik. Senyum. Kenapa senyum? Ya. Rasulullah itu wajahnya sudah tersenyum. Rasul. Nah timbang kita mah. Ya. Makanya orang kalau datang ke Rasulullah, ya dia mau curhat, punya segudang masalah, punya segudang apa tuh, keruwetan lah, ruwet pokoknya gitu urusan gitu ya. Datang ke Rasul, ya timbang belum ngomong, ya belum ngomong dia masalahnya apa. Belum curhat apa dia punya urusan, lihat wajahnya Rasul udah solusi. Lihat wajahnya Rasul udah solusi. Udah ya paling enggak separuh masalahnya hilang. Kan gitu. Separuh masalahnya itu enggak menjadi beban. Kenapa? Sudah melihat wajah Rasul. Ya. Kalau ada orang gitu ya, punya masalah, kalau melihat wajah saya mungkin nambah nih masalahnya kan gitu ya. Nah nambah sumpek kali gitu. Tapi Rasul wajahnya sudah tersenyum. Makanya wajah Rasul itu selalu tersenyum. Maka senyummu tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu jadi sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu jadi sedekah. Karena apa? Wajah ini al-wajhu mir'atul qalbi. Wajah itu cerminan hati. Kita nggak tahu isi hati orang. Biar kata kita sering ngungkapin, biar kata tingginya gunung kita mampu daki, luasnya samudra kita mampu seberangi, dalamnya lautan kita mampu selami. Tapi isi hati orang siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi apa digambarkan al-qalb al-wajhu mir'atul qalb. Wajah cerminan hati. Ya. Timbang udah dapet ya, lagi dapet rezeki nomplok gitu kan, habis nyalok tanah gol gitu kan, udah bawanya girang bener kan, wajahnya senyum kan gitu, wajahnya senyum. Kalau masalah kuat kira-kira wajahnya senyum enggak murung aja udah, pikiran udah pala dipegang aja kan gitu, mumet gitu ya, urusan lagi ruwet. Kenapa? Kadang-kadang kan kita ngeliat tuh ada orang murung
Ada orang kelihatan pusing kan kita tanya, kenapa emang? Kan gitu. Kenapa kok kita tiba-tiba nanya orang itu kenapa? Karena apa? Kita kan nggak tahu dia punya masalah apa. Kita nggak tahu di dalam hatinya apa. Yang kita tahu apa yang tampak dari wajahnya. Makanya wajah itu cerminan hati. Itu, ya, cerminannya itu. Makanya senyum, salam. Salam itu kan mengandung doa. Kalau udah dikasih senyum, kita ada kebahagiaan. Ditambah salam. Apa salam? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah isinya cakep bener Pak. Assalamu alaikum, semoga selamat kesejahteraan alaikum bagi kalian, warahmatullahi rahmat wabarakatuh berkah. Jadi salam rahmat berkah untukmu. Itu kan doa cakep bener. Ya. Kita senang girang biar kata nggak dibagi duit dikasih salam Pak Bu, itu lebih gede dibandingkan duit. Salam itu doa. Lah kita yakin diucapin salam itu bentuk penghormatan. Kalau kita dihormati orang dengan salam, bagi kebaikan lagi dengan menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita kan senang girang kalau ada orang, Pak dapat salam dari si Anu. Wah alhamdulillah masih ada, gitu ya. Salam itu tandanya oh berarti masih ada ini orang. Nah perasaan satu lintingan udah sama-sama pensiun gitu kan. Nah dapat salam alhamdulillah gitu. Dapat salam dari fulan. Oh ya waalaikumsalam. Itu luar biasa salam itu karena apa? Doa. Ya, saling memberikan doa itu luar biasa. Jadi kita jangan pernah ngeremehin salam. Dapat salam, waalaikumsalam. Ini doa. Jadi sangat penting buat kita karena apa? Itu hakul muslim dan muslim. Hak muslim satu dengan muslim yang lainnya ketika berjumpa ngucapin salam dan sunnah saling ngirimin salam gitu. Dapat salam Pak dari siapa? Mantan gitu. Wah ada pikiran dah lagi masih pada kepoin mantan gitu ya. Enggak ada ya. Alhamdulillah kita masih diingat sama orang gitu ya ketika dikirimin salam. Ini apalagi kita berjumpa langsung ya. Ketika berjumpa idza laqitahu fasallim, itu ada doa apa? Doa bidoa. Saling mendoakan satu sama lain, doa kebaikan. Salam itu apa? Kesejahteraan, keselamatan dalam hidup. Rahmat, kalau Allah sudah kasih rahmat buat kita, kasih sayang, kita masuk surga itu bukan karena amal kita Pak. Karena apa? Rahmat. Allah kasih rahmah, kasih sayang buat kita ya. Bagaimana caranya kita ibadah agar mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah? Salat kita bisa mendatangkan rahmat Allah. Ibadah puasa, ibadah haji, zakat kita sebagai wasilah untuk meraih rahmat Allah. Kalau Allah sudah merahmati kita, ya jangankan surga Pak. Ya. Apa sih yang kita harapin dari surga Pak? Apa coba? Apa ini bagi kaum laki-laki apa yang diingini dari surga Pak? Apa Pak RT? Udah jujur aja. Pengen apa di surga gitu? Coba nih kita punya apa namanya? Obsesi gitu kan. Obsesi kita masuk surga itu apa sih? Bahagia. Bidadari nggak mau. Nah, sepakat ya. Itu jadi bidadari mau. Termasuk. Cantikan mana mau gini? Ayo
Kan gitu. Kadang-kadang kita itu memang bidadari itu luar biasa, Pak. Bidadari itu dari ujung kaki sampai ujung rambut diciptain dari minyak, bukan minyak jerantah, bukan. Minyak dari ujung kaki sampai lutut minyak misik. Dari lutut sampai dada apa? Minyak ambar, saponya jenis minyak tadi, kafur, ambar, za'faron. Itu 4 jenis minyak terbaik yang nyiptain Allah. Makanya bidadari biar kata dicium keteknya wangi. Kenapa? Diciptain dari jenis minyak wangi. Mau cium yang mana aja wangi, Pak. Coba ini. Gitu. Ya, cium ini bau terasi gitu kan, ya Allah. Nah kalau bidadari kagak ada yang bau wangi. Karena apa? Diciptakan dari jenis minyak wangi khusus. Tapi kemuliaan mana sama bidadari dengan bini kita? Lah bini kita. Cantikan mana bidadari sama bini? Lah bini. Emang. Jadi jangan lupain bini ketimbang ada bidadari. Lah siapa sih bidadari? Lah timbang cuman selir doang. Permaisurinya siapa? Bini kita kelak kalau bersama kita dalam surga. Maka dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa nisa'ud dunya ajmalu minal huril ain. Wanita dunia itu lebih cantik dibandingkan bidadari dalam surga. Jadi gak ada apa-apanya, Pak. Bidadari itu gak ada apa-apanya, jauh sama wanita dunia, terlebih wanita yang solehah. Gak ada apa-apanya nilainya. Cuman ibaratnya selit gitu ya. Memang kalau kita ngelihat dari minal huril ain gitu ya, diciptakan itu dari minyak jenis minyak wangi. Minal hurul ain itu kan, hur itu artinya wanita yang memiliki kulit putih bersih. Kalau minum udah airnya kelihatan. Waduh gitu ya. Al-ain apa? Bola matanya yang besar. Orang bilang mah belok ya. Orang bilang mah belok matanya, itu bidadari. Nah bini kita belok kagak, nanti lebih belok gitu. Udah gak usah pikirin gitu. Kenapa? Wanita dunia lebih cantik dibandingkan bidadari dalam surga gitu. Jadi kita jangan abaikan kalau istri kita wanita yang salihah kelak akan menjadi permaisuri dalam surga buat kita. Salam ya. Salam kita, dengan salam itu ada doa ya, rahmah, kemudian berkah, hidup kita berkah. Kalau hidup berkah itu usia yang dikatakan usia berkah itu dalam 24 jam dinilai ada ketaatan yang luar biasa. Itu berkah. Ya, kalau kita masih bisa nongkrong di kongkonya di musola ngaji, itu usia kita berkah. Ya, usia yang berkah itu adalah usia yang di dalamnya berisi dengan ketaatan. Orang yang dikatakan umurnya panjang itu orang yang selalu dikenang dengan ketaatannya. Berkata tidak ada, itu orang panjang umurnya, selalu dikenang si fulan ini itu, dikenang kebaikan-kebaikan itu ya. Maka salam ini doa. Maka idza laqitahu fazallim alaihi wa idza da'aka fajibhu, ketika diundang kau diundang maka penuhi undangannya. Wa idza stansohaka fansah lahu, ketika dimintai nasihat nasihati, ketika dicurhat curhat soal masalah, umpama dia punya masalah ya, sampaikan permasalahannya, maka berikan sebuah solusinya kalau kita mampu ya. Kalau ada orang datang kepada kita minta nasihat, berarti kita dianggap mampu untuk menyelesaikan, memberikan solusi dari masalah tersebut. Maka wa idza stansahaka fansah lahu, dan apabila meminta nasihat kepada engkau, fansah, maka nasihatilah lahu baginya.
Wa idza atasha, apabila bersin, fahamidallah, dia ngucapin alhamdulillah. Karena bersin itu nikmat. Kadang-kadang bersin jadi identifikasi corona. Nikmat, Pak. Nah, bersin nikmat bener. Orang bersin itu nikmat. Coba orang mau bersin gagal bersin, udah kayaknya gimana gitu ya. Ada sesuatu yang hilang. Ya kan itu. Itu luar biasa. Mau bersin, apalagi mau bersin tengok-tengok dulu sekarang itu. Takut apa? Bersin udah semua nengok semua. Kan gitu. Kenapa? Sekarang udah diidentifikasi corona. Padahal itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersin itu bukan hanya dari sekarang saja. Dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam ketika pertama kali ditiupkan ruhnya sampai ke hidung, bersin beliau. Terus corona? Bukan. Itu nikmat. Beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ngucapin hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan dipacu ya, pompa jantungnya ketika kita bersin. Wa idza maridha, ya. Jadi ketika bersin dia ngucapin hamdalah, alhamdulillah, wa syatmithu, doain yarhamukallah. Bersin lagi, doain dia muji Allah, doain lagi. Nah, timbang bersin 10 kali, ya dia memuji Allah, ya balas lagi. Dia punya hak. Ya. Kecuali dia bersin enggak, alhamdulillah diam baik, umpama diam aja, ya udah enggak usah doain. Haknya ketika dia bersin ngucapin hamdalah, kemudian kita doain yarhamukallah. Ya, alhamdulillah. Jawab yarhamukallah. Jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah wa yuslih balakum, yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepadamu, wa yuslih balakum, dan memperbaiki urusan-urusan. Jadi itu jawaban ketika kita bersin alhamdulillah. Dijawab yarhamukallah. Ketika kita bersin ada yang ngedoain kita hamdalah, ada yang ngedoain yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, kita balas doain lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu. Wa idza maridha, ketika ada orang sakit, fa'uduhu, maka jenguklah ia. Jadi ketika saudara kita sakit, jenguk. Ya. Ini bentuk hak ya. Ada sakit gitu ya, nggak pernah dijenguk orang ya. Dia sakit apa? Sakitan gitu doang. Kok dia nggak ke mushola? Sakit apa? Sakit ini gitu. Kira-kira sakit apa pengen dijenguk? Sakit gigi apa? Coba bapak gitu, saya gigi gitu kan, nggak ke mushola. Abah kemana? Sakit apa? Gigi gitu ya, nggak dijenguk ya. Itu sakitnya nggak dijenguk, itu sakit gigi. Pernah sakit gigi Pak? Pernah sakit gigi? Pernah dijenguk nggak gara-gara sakit gigi? Itu sakitnya nggak dijenguk ya. Padahal nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu ya. Yang sakit mah gigi gitu kan, bocah pada ribut aja pengang gitu kan ya. Ya, telinga nggak mau dengar yang keras-keras. Padahal yang sakit gigi, itu persaudaraan itu. Jadi punya rasa peduli, empati seluruh anggota tubuh kita. Yang sakit gigi ya tubuh kita yang mager gitu kan, malas gitu. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila ada orang yang mati itu. Jadi kalau orang bilang mati itu ya bahasa Arab ya. Wa idza mata yamutu mautan, mati itu ya. Kadang-kadang kita nyebut mati buat binatang apa
Nah emang bahasa Arab mati bang, kan gitu ya. Bahasa Indonesianya meninggal gitu kan. Wa mahyaya wa mamati, kan mati kan gitu ya. Itu bahasa Arab tuh ya. Wa idza mata, ketika ada seseorang yang meninggal dunia, fattabi'hu, maka iringi jenazahnya. Mati punya syarat nggak? Mati punya syarat nggak? Apa syaratnya mati? Ya, mati nggak perlu syarat dia tua nggak? Mati nggak perlu syarat dia masih muda nggak? Mati nggak perlu syarat dia kaya. Tapi syaratnya mati satu, hidup. Syaratnya mati hidup. Itu toh. Itu saja itu. Jadi kalau kita berani hidup harus berani mati. Kalau nggak berani mati jangan hidup, karena syaratnya mati adalah hidup. Kullu hayyun yamut, setiap yang hidup mati. Kenapa dia mati? Karena hidup. Gitu. Karena Allah hidupkan kita untuk dimatikan. Jadi kita harus sadar ya, setiap yang hidup mati. Kalau nggak mau mati jangan mau hidup, ya mati juga sebenarnya kan gitu. Jadi syaratnya hidup, syaratnya mati adalah hidup. Jadi kalau orang yang nggak mati ya memang nggak hidup. Gitu. Maka wa idza mata fattabi'hu, apabila ada saudara kita sesama muslim meninggal dunia, dia punya hak untuk apa? Diiringi jenazahnya, didatengin, ditakziahin, ya didoain. Dengan itu apa? Kita pun dapat pahala. Pahalanya apa? Kalau kita nyampe ngiringin jenazah, nyampe ke kuburan, ya, kita dapat pahala 2 kirot. Ya, 1 kirotnya sebesar gunung Uhud. Ya, itu. Jadi orang yang ngiringin jenazah kemudian sampai di pemakaman, maka ia mendapatkan pahala 2 kirot. Ya, ini hadis ya, dalam redaksinya Imam Muslim itu ada 6. Ketika berjumpa saudara kita ngucapin salam, ya, jangan timbang hello doang, jangan timbang mau kemana, ya, mana, kan gitu ya, jangan salam, assalamualaikum, baru sapa, senyum, salam, sapa, ya. Yang penting salamnya tadi, idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika diundang, penuhin undangan, kecuali kita ada uzur syar'i. Ketika minta nasihat, nasihati. Ketika saudara kita bersin, dia berdoa memuji Allah, doain. Kemudian ketika dia sakit, jenguk. Dan apabila dia meninggal dunia, maka iringi jenazahnya. Ini hakul muslim alal muslim. Hak muslim satu dengan muslim yang lainnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam. Hukumnya Ustaz, bila kita jawab salah atau mengucapkan salah kepada muslim? Hukumnya salam itu kan doa ya. Salam itu doa. Dalam doa itu di situ ada doa selamat, doa kemudian ada doa rahmah, ada doa berkah. Ya. Selamat, rahmat dan berkah itu salam. Gimana kalau kita ngucapin salam yang notabene beda akidah? Maka begini, kita itu apalagi kita hidup di Indonesia ya, terlebih kita hidup di Indonesia yang memiliki kemajemukan. Maka kita punya ukhuwah, bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi kita punya ukhuwah watoniyah.
Bukan hanya kita punya ukhuwah persaudaraan sesama Islam, tapi kita bersaudara sebangsa dan setanah air. Maka kita harus memiliki toleransi. Apa toleransi? Tepos liro, tenggang rasa, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian bagaimana kita dengan saudara kita sebangsa setanah air yang notabene beda akidah dengan kita, cara apa toleransinya seperti apa ya. Maka tidak boleh kita talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan. Talbis, apa talbis? Nyampur aduk ya, nyampur aduk antara hak dan yang batil. Kalau dengan saudara kita yang non muslim ya kita hargai saja dengan cara, bukan dengan salam kita. Karena salam assalamualaikum memang ini salam untuk orang Islam, karena itu mengandung doa ya. Kita ada satu larangan kita untuk tidak mendoakan selamat terhadap non muslim, tapi kita juga nggak boleh ngedoain celaka kan gitu ya. Kita tidak boleh mendoakan selamat dan tidak boleh juga mendoakan celaka. Makanya ketika Rasulullah melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab salamnya orang Yahudi, waalaikumsalam, semoga kecelakaan, kebinasaan kepadamu, itu ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi salam itu tidak diperuntukkan untuk notabene beda akidah. Kita tetap menjaga toleransi. Hubungan apa? Hubungan persaudaraan kita. Satu, saudara sebangsa dan setanah air. Yang kedua juga ukhuwah insaniyah, kita sesama manusia. Ya, hargai, hormati secara kemanusiaannya. Hargai, hormati secara apa? Kita satu saudara sebangsa dan setanah air ya. Kita jaga ya, artinya ya tetap lakum dinukum waliyadin ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku ya. Ini talbis itu sudah pernah ditawarkan sama orang kafir Quraisy pada waktu itu ya. Artinya apa? Udah gini aja dah gitu. Pokoknya biar sama-sama enak aja gitu ya. Ini biar sama-sama enak aja. Gimana engkau nyembah Tuhanku setahun, ntar aku nyembah Tuhanmu setahun gitu kan. Akhirnya turun ayat ini ya, firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Yang intinya itu agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah itu. Jadi kita jaga tetap menghormati. Silakan ada lagi. Ya. Jadi apa aja tentang kewajiban sesama muslim? Salam. Pertama ya, idza laqitahu fasallim alaih. Ketika berjumpa salam. Ya. Ketika diundang penuhi undangannya. Ketika minta nasihat nasihati, ketika sakit jengukin, kemudian ketika dia bersin ucapin hamdalah, doain yarhamu Allah. Ketika meninggal dunia kita iringi jenazah di antaranya. Tapi kan sekarang jenazahnya langsung makan dari rumah sakit. Boleh kita umpama nyusul sono nggak apa-apa. Tapi jangan kitanya ya gitu ya. Dalam arti kita nyusul ngiringin gitu ya. Bukan kitanya juga. Ya, boleh kita iringin jenazahnya gitu. Nih di mana nih gitu sebagai penghormatan terhadap saudara kita. Ya. Langsung ke sono nggak apa-apa gitu. Kalau memang ada satu uzur, kalau bisa. Kalau memang harus seperti itu gitu ya nggak masalah. Artinya memang ada uzur syar'i. Ini disebut dengan uzur syar'i ya. Bukan karena kitanya yang nggak mau, tapi suatu keadaan yang memisahkan kita kan gitu.
Jadi bukan kita yang nggak mau ngiringin, tapi memang kondisi saat ini ya memang dalam apa namanya itu apa sih namanya standarnya seperti itu ya kita ikutin, kita hormati. Jadi kita nggak harus memaksakan, kita harus ya udah kita susulin ke sono gitu ya, gitu ya, nggak perlu. Iya gitu. Tapi kalau memang ada uzur seperti itu nggak apa-apa. Silakan. 10 menit itu banyak. Diskusi aja. Lanjut. Wa Nabi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqala. Hadis selanjutnya dari Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, amarona telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasul memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami pula dengan 7 perkara. Apa saja? Amarona bi'iyadatil marid. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit. Ingat ya kemarin pahalanya jenguk orang sakit berapa ya? Jenguk satu orang yang sakit kita jenguk, pahalanya 70.000 malaikat memohonkan rahmat buat kita. 70.000 malaikat. Kalau jenguknya pagi sampai sore kita didoain. Kalau jenguknya malam sampai pagi kita didoain sama malaikat. Jenguk orang sakit 70.000 malaikat. Ya apalagi waya begini banyak yang sakit tuh panen pahala Pak. Gitu ya. Alam mau kan itu 70.000 malaikat. Ini luar biasa. Watiba'il janaiz, apa ngiringin jenazah. Watashmitil atish, yaitu redaksinya yang berbeda saja, hampir sama. Watashmitil atish, berdoa, ngedoain orang yang bersin ketika memuji Allah. Wa ibraril muksib, membebaskan orang yang bersumpah. Gimana caranya membebaskan sumpahnya orang lain? Ada orang yang bersumpah, gitu ya. Umpama dia apakah dia nazar, ya. Apakah dia nazar itu kan apa sih namanya satu ya orang doa gitu kan. Tapi minta sama Allah, ya memang banyak dikabul. Nazar itu banyak dikabul oleh Allah, tapi berat karena ada perjanjian, ada sumpah di situ. Ya. Ibraril maksum. Kalau ada orang yang bernazar, saya nanti kalau diterima kerja di tempat ini saya bakal nyembelih kebo, kan gitu ya. Dia udah diterima. Lah kita dengar tuh dia pernah ngucapin begitu. Ingetin Pak, bebasin sumpahnya, jangan sampai terjerat. Oh itu orang, padahal dulu kemarin janjinya pengen nyembelih kebo, lah giliran sekarang udah enak. Nggak ingat lupa. Lah kita ya dengar bebasin sumpahnya. Itu haknya tuh. Jangan diam aja. Ibrarul muksin, bebaskan sumpah saudara kita yang pernah bersumpah, mungkin dia lupa. Kan itu mungkin dia lupa karena berat sumpah. Ya, urusannya janji sama Allah sumpah itu ya. Jumpa itu urusannya janji dengan Allah ya. Banyak orang yang lantaran gara-gara sumpahnya, gara-gara nazarnya udah sukses dia lupa ya. Akhirnya apa? Allah balikin lagi. Kalau Allah udah ambil mau apa? Yang ambil yang punya ya. Kenapa dia lupa dengan nazarnya? Maka jangan berani-berani nazar bersumpah kalau memang kita tidak mampu buat memenuhi nazar tersebut.
Apalagi kita sering sumpah serapah. Gitu. Pokoknya demi Allah saya mau udah sampai mati saya mau ogah injek rumahnya, kan gitu. Dia injek rumahnya, lah itu dia melanggar sumpah. Berarti dia harus bayar kafarat, tebusan. Apa bayar kafaratnya? Pertama bebasin budak. Nggak ada budak, nggak nemu, ya udah kasih makan 10 orang miskin. Nggak punya duit, ya udah kasih pakaian 10 orang miskin. Ya biar kata pakaian itu ya yang dipakai. Apa kolan suap, peci, apa baju, soroban gitu ya. Ada 10 ya. Nggak harus baru, yang penting masih layak. Ya, kasih 10 orang. Nggak ada juga, ya udah puasa 3 hari buat meleburkan sumpah. Hati-hati. Ogah saya mau bakal biar kata dikasih makanan sama dia mau enggak. Giliran itu sumpah itu dan dia tiap hari ngasih makanan mulu. Kan gitu. Aduh gimana? Kagak dimakan mubazir. Mana kedoyanan dia lagi kan gitu ya. Udah makan juga. Ya, mana udah keucap. Itu pernah saya punya teman begitu. Gara-gara marah gitu ya. Dia sumpah begitu. Tapi dilalah orang bilang gitu ya, dilalah dia ngasih makanan mulu. Padahal dia sumpahnya apa? Pokoknya saya nggak mau makan kalau dikasih makanan dia gitu. Emang dia seneng bagi makan, cuman kadang memang mulutnya aja gitu ya, kadang gitu ya. Kadang-kadang bikin sakit hati atau apa gitu ya. Itu akhirnya keluar sumpah begitu. Nah, maka jangan sampai ya ada saudara kita yang pernah bersumpah kemudian dia belum memenuhi sumpahnya, dia punya hak dari kita yang dengar sumpahnya untuk apa? Bebaskan sumpah orang yang bersumpah dengan cara apa? Ingatkan agar apa? Dia memenuhi nadar atau sumpah yang pernah ia ucapkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu ya? Udah masuk? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sampai ini deh 7. Jadi 7 itu tadi jenguk orang sakit, ngiringin jenazah, mendoakan orang yang bersinnya, mengucapkan alhamdulillah, kemudian membebaskan sumpah saudaranya, wa nasrul mazlum, menolong orang yang dizalimi, wa ijabadid da'i wa ifsya'is salam, wallahu a'lam bissawab. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Harapan besar kita senantiasa menjalankan ketaatan ibadah kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.